Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faiz Arif Jamil, MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Nur Aziza sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu Adamia Luciana dan Nazri Maulana Hasyim. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manajemen Investasi dan Pembiayaan. Baiklah, langsung saja. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama A. Pembiayaan modal kerja. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan. Secara umum, unsur-unsur tersebut terdiri dari yang pertama ada pembiayaan likuiditas. Pembiayaan ini umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian atau cash inflow dan cash outflow pada perusahaan atau usaha yang dikelola oleh nasabah. Yang kedua yaitu ada pembiayaan piutang. Pembiayaan piutang, bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Yang B yaitu ajak piutang. Fasilitas ajak piutang diberikan oleh bank dalam bentuk pengambil alihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draft yang diakses oleh pihak yang berutang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan persediaan. Ada beberapa skema jual beli yang digunakan dalam pendekatan kebutuhan tersebut terkait dengan pembiayaan persediaan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bai al-murabahah, yang kedua yaitu bai al-istisna, dan yang ketiga yaitu bai as-salam. Yang keempat yaitu pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perdagangan umum. Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan pembelian sasaran adalah siapa saja yang datang untuk membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran maupun pedagang besar atau grosir. Yang kedua yaitu perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual. Contohnya adalah perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dahulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang beserta harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan resiko akibat ketidakmampuan penjual memenuhi pesanan atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang. Baik, untuk materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Mia Luciana. Kepada Mia Luciana, saya persilahkan. Moderator, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Nur Aziza. Yang B yaitu pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau manfaat keuntungan di kemudian hari yang berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang. Berikut ini adalah ciri-ciri pembiayaan investasi. Yang pertama yaitu ada pengadaan barang-barang modal, yang kedua yaitu mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, yang ketiga yaitu berjangka waktu menengah dan panjang. Nah, untuk apa sih pembiayaan investasi ini diberikan kepada nasabah? Pembiayaan investasi ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi para nasabah, untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, atau pendirian proyek baru. Nah, umumnya pembiayaan investasi ini diberikan dalam jumlah besar dan pengendapatannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas atau project cash flow yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan, sehingga jumlah dana yang tersedia dapat diketahui setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian baru jadwal amortisasi disusun yang merupakan angsuran pembayaran kembali pembiayaan. Selanjutnya yaitu C, pembiayaan konsumtif.
Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer, pokok atau dasar, dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif atau kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman selain makanan pokok, pakaian atau perhiasan mewah, tempat tinggal tambahan, kendaraan, dan lain-lain, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mia Luciana. Baik, selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Nazri Maulana Hasim. Kepada Nazri, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu D, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilakukan bank kepada pihak lain dengan melibatkan sumber daya insani atau SDI yang ada. Manajemen pembiayaan yang kuat sangat mendasar bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas bank. Terjadi kerugian dalam pembiayaan yang terlihat dari terus meningkatkan jumlah aset yang tidak menghasilkan, di mana menunjukkan manajemen pembiayaan yang rendah. Lalu, landasan hukum. Yang pertama, landasan syariah yang mengacu pada Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Lalu yang kedua, hukum positif seperti pada pasal 6 huruf M UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 pasal 34 ayat 2. Lalu yang ketiga, penyusunan rencana pembiayaan. Yang pertama ada manual kebijakan dan prosedur pembiayaan, yaitu dasar acuan dalam menyusun rencana dan proses pembiayaan yang disusun oleh manajemen dalam rangka mengoptimalkan aset. Selanjutnya, penghimpunan dana oleh bank secara rasional, yaitu sumber dana yang dialokasikan pada pembiayaan harus didasarkan pada kondisi target rasional. Yang ketiga, kemampuan pasar untuk menyerap dana dalam bentuk pembiayaan. Mengukur kemampuan pasar dalam menyerap dana ini terkait dengan unsur-unsur seperti kapasitas sektor usaha yang dibiayai, lalu yang kedua tingkat kejenuhan pasar, lalu yang terakhir faktor persaingan usaha. Lalu yang selanjutnya, yang D, ada potensi daerah setempat digunakan dalam pertimbangan alokasi portofolio pembiayaan pada sektor usaha atau pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada. Lalu, segmentasi pasar. Rencana anggaran bank yang sudah ditetapkan harus jelas dan secara terperinci memuat target atau sasaran baik kuantitatif maupun kualitatif. Rencana anggaran bank yang ada ini dapat berfungsi sebagai kontrol atas pencapaian kinerja pembiayaan. Lalu, ada strategi pembiayaan yang mencakup alokasi pembiayaan, penentuan harga variatif, lalu active selling. Lalu materi selanjutnya yaitu analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui, menolak permohonan pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah. Lalu,
Ada aspek manajemen, yaitu kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya dapat dilihat dari riwayat dan pengalaman nasabah. Lalu ada aspek syariah dan legalitas, yaitu kelengkapan legalitas pribadi dan legalitas usaha nasabah harus diteliti dengan seksama. Lalu ada analisis kuantitatif yang mencakup analisis horizontal atau tren. Lalu ada analisis vertikal atau rasio, yaitu membandingkan di antara pos penting dalam laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Lalu ada analisis arus kas, yaitu berupa pemasukan dan pengeluaran kas secara real, sehingga dapat diketahui surplus atau defisitnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nazri Maulana Hasim. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Pembiayaan dalam bank konvensional dan syariah memiliki perbedaan fundamental dalam mekanismenya, meskipun keduanya bertujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumtif nasabah. Pembiayaan modal kerja di kedua jenis bank meliputi komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan. Di bank konvensional, kredit modal kerja diberikan melalui pinjaman berbunga, sedangkan bank syariah menggunakan skema seperti mudorobah, kirot, dan hiwalah yang tidak mengenakan bunga melainkan menggunakan nisbah. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.